السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن. Syahad. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sawalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya kita kajian di hari Minggu di pagi hari ini. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Dan kita di sini akan mengenai tema tentang sabar ya, Sabar. yang aku tadi telah disampaikan ya ayat itu. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat yang selalu mendengarkan channel kita. Amin. Di pagi hari ini semoga pada sehat selalu. Mangga, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi. Amin ya Allah. Tentunya di pagi yang cerah, pagi Insyaallah. yang sejuk ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengiringinya dengan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Allah. Baiklah, untuk diskusi pagi ini kita akan membahas sabar. Sabar ya. Sabar. Sabar itu dalam bahasa Arab itu as-sabru. Sabar menurut bahasa as-sabru, yang artinya tahan. Tahan. Kemudian diistilahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menahan diri. Iya. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari segala sesuatu, baik yang diperintahkan oleh Allah maupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diperintahkan oleh Allah berarti menahan diri, sabar dalam melaksanakan ibadah. Nah, itu pengertian sabar secara umum. Bagaimana sabar itu bisa menjadi sesuatu yang selalu harus dimiliki oleh setiap mukmin, karena kesabaran itu merupakan sebetulnya buah dari ibadah yang kita lakukan sehari-hari, baik itu sholat, zakat, puasa, menunaikan ibadah haji, dan ibadah-ibadah lain, tentunya harus selalu diiringi dengan sifat sabar. Sayyidina Ali mengatakan bahwa sabar itu adalah binatang tunggangan yang tidak pernah tergelincir.
Artinya ketika kita memiliki sifat sabar, kita memiliki tunggangan, dan tunggangan itu tidak akan pernah tergelincir, tidak akan pernah terjatuh. Seperti tunggangan-tunggangan kita. Misal, tunggangan kita apa? Motor. Nah, itu bisa tergelincir, bisa menabrak atau ditabrak. Atau tunggangan kita mobil, bisa nabrak, bisa Iya. tertabrak. Tapi sabar adalah tunggangan yang tidak pernah tergelincir. Artinya seorang mukmin yang memiliki kesabaran itu sudah dipastikan akan lebih cenderung selalu dalam keadaan selamat. Ketika sabar itu dipakai untuk lisan, maka dia akan selalu selamat dari lisannya. Iya, iya, iya. Ketika sabar digunakan untuk ibadah, maka ibadahnya pun bisa berkualitas dengan adanya sabar itu sendiri. Masya Allah. Bahkan ketika seseorang mukmin tertimpa suatu musibah atau ujian dari Allah, maka sifat sabar itu sebetulnya yang bisa menyejukkan, menahan segala sesuatu hal yang bisa memutuskan hubungan kita dengan Allah. Bahkan tadi disebutkan di pembacaan Al-Quran tadi di surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Jadi antara sabar dan salat itu berdampingan. Iya, iya. Di akhir kalimatnya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang Sabar. Jadi ketika kita menyadari dan memahami betul bahwa ketika kita bersabar, kita tidak sendiri, tapi Allah selalu menemani. Bahkan ketika kita sabar dalam menghadapi musibah, ternyata Allah selalu menemani. Innallaha ma'as sabirin. Bahkan di ayat yang lain, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Penolong dari apa? Dari segala permasalahan hidup. Dari segala masalah-masalah yang menurut kita itu luar biasa. Iya, iya, iya. Maka Allah memberitahu kepada kita sabar dan salat sampai datang pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah menentukan waktu yang tepat untuk menolong kamu. Sampai kamu betul-betul menikmati musibah itu, ujian itu seperti apa manisnya. Ya, ya, ya. Mungkin kalau orang-orang awam, misalkan seperti saya, ketika kita diuji, biasanya pengen cepat-cepat selesai. Ya Allah, selesaikan ujian ini atau musibah ini. Terus berdoa. Padahal ketika kita bersabar, dari ujian itu sendiri itu nikmat sebetulnya. Nikmat yang justru hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu. Jadi definisinya dari sabar itu sendiri sebetulnya bisa menjadi suatu yang dapat mengokohkan keimanan kita. Karena sabar itu istimewa. Tidak semua orang memiliki. Bahkan ketika kita membicarakan siapa mukmin yang paling sabar, ya Rasulullah. Lalu kita sebagai umatnya, berapakah standar kesabaran kita? Ada yang sabar dalam ibadah, ada. Tapi ketika dihadapkan pada suatu masalah, dia tidak sabar. Ada sabar ketika dia sedekah, dia bersabar. Tapi ketika hartanya diganggu, dia tidak bersabar, tidak bisa menahan. Nah, jadi sabar itu ternyata
sesuatu yang unik, yang luar biasa, Iya. hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu. Jadi intinya sabar itu sebetulnya tidak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Ada istilah kesabaranku sudah habis. Berarti seberapa banyak kesabaran yang kamu miliki? Sampai mengatakan kesabaranmu sudah Habis. habis. Kalau Sayyidina Ali kan, aku akan bersabar sampai kesabaran itu lelah. Artinya tidak membatasi sampai sejauh mana kesabaran itu dipakai atau dimiliki. Nah, mungkin bisa berbeda dengan kita. Takaran kesabaran yang kita miliki mungkin terbatas. Iya, iya. Dan ketika kita ingin mempertebal tadi kesabaran-kesabaran kepada Allah, ya memang harus dilatih. Dilatih dari ibadah-ibadah dulu. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, kita menahan rasa pegal. Itu kan harus bersabar. Iya, iya. Lama-kelamaan rasa pegal itu hilang, diganti dengan nikmat. Jadi makin lama membaca Al-Quran justru makin nikmat. Membaca Al-Quran pun tidak tergesa-gesa. Nah, karena lawan dari kata sabar itu yang tergesa-gesa. Nah, barangkali itu sebagai pengantar untuk sabar itu sendiri. Selanjutnya kita diskusikan. Ya, mengenai tentang sabar. Sebetulnya kalau ditertarakan tadi dalam surat Al-Baqarah itu as-sabri as-salat itu, jadi intinya Allah itu untuk meningkatkan keimanan ya, keimanan kualitas imannya Ya. sampai di mana. Nah, di sini yang disebutkan sabar itu hanya dimiliki hanya kalau pilihan tema pilihan gitu kan. Padahal kalau Allah mengasihi dengan ujian yang tadi harus kita sabarnya itu, Allah itu untuk meningkatkan imannya kepada seseorang, mungkin kayak gitu ya. Betul. Jadi seolah-olah ujian itu kalau level 1 tema yang namanya hidup itu memang ujian itu terus menerus kan. Intinya yang tadi bahasanya yang disebutkan untuk meningkatkan tadi ya, untuk meningkatkan. Di kala logika aja kita ketika kita contoh mencenderungkan ke kita di sekolah gitu kan itu juga ada ujian. Kalau orang yang tidak diuji kan tidak akan lolos. Ya, Ya. Kalau misalkan merasakan diuji, kita lolos, ya indah juga nanti ke depannya. Jadi bisa menaikkan dari kelas 1 sampai jadi kelas 2. Kalau misalkan ujiannya tidak lolos, ya akhirnya di kelas 1 aja, itu aja mungkin ya. Ya, Itu betul. logikanya seperti gitu. Dalam hadis riwayat Tirmizi ya, yang bahwa ketika Allah menyayangi seorang hamba itu diuji. Ya, ya. Ketika hambanya bersabar dalam menghadapi ujian, maka kecintaan Allah turun. Tetapi ketika hamba itu tidak bersabar, maka murka Allah turun. Nah, artinya ketika ada ujian yang turun kepada kita, itu sebetulnya Allah sedang menguji sejauh mana kesabaran kita itu bisa muncul dalam menghadapi musibah-musibah atau Ya, ya. ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Allah. Jadi makna kesabaran itu sendiri kan jangan disalahpahami. Artinya sabar itu bukan hanya diam. Iya, iya, iya. Bukan hanya diam. Bukan hanya diam, dimarahin orang. Misalkan kita diam, dipukul orang diam, didolimi misalkan diam. Enggak begitu sebetulnya. Jadi sabar itu artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan syariah. Sesuai dengan syariah, sesuai dengan hukum-hukum. Dan ketika kita menghadapi suatu masalah tadi yang dibarengi dengan kesabaran, maka sifat orang yang sabar itu akan jauh dari sifat amarah. Iya, iya, iya.
Kalau seorang sudah memperlihatkan amarahnya, nah kemungkinan nah itu kesabarannya sudah tidak ada. Sudah ada kendali lain yang mempengaruhi. Nah, makanya eh, harus dihindari betul ketika kita belajar bersabar, maka sangat dihindari yaitu sifat amarah. Iya. Iya, yang kadang-kadang kan banyaknya ya orang-orang itu dikala kita mengambil-ngambil yang logika aja dulu ya, intinya dari kelas rendah. Dilogikakan di sekolah aja ya atau di pesantren aja ya. Guru kalau menerangkan itu semuanya kalau jumlahnya muridnya contoh ada 50 orang. Tapi yang lolos itu tidak akan semuanya. Padahal itu ajaran itu sama gitu kan, waktu sama gitu kan. Ya, Tapi ketika ada ujian, contoh ada hafalan, cuman ada beberapa orang yang hafal gitu. Ya mungkin itu orang yang hafal itu yang disebutkan sabar untuk menghafalnya. ya. Kalau misalkan contoh di 50 orang itu yang lolos ada 20 orang, berarti yang 20 orang itu udah kelihatan orang yang sabar menghafalnya, dan 30 orang itu orang yang tidak kuat sabarnya. Makanya dia tuh kalau menghafal itu malas-malasan itu aja, mungkin tingkatannya hal seperti itu ya, logis aja. Ini betul. Di tempat menuntut ilmu pun ya sama, kesabaran itu harus dipakai. Bagaimana kita bersabar ketika menuntut ilmu, Iya betul betul. bersabar Insya Allah. ketika menghafal, bersabar ketika memahami sesuatu. Itu kan perlu kesabaran lebih Iya iya iya. sampai kita betul-betul memahami keilmuan itu sendiri. Iya iya betul betul. Nah, begitupun dengan ujian-ujian hidup. Allah pun sebetulnya memfilter di antara sekian miliar umat muslim yang ada di dunia ini, Dunia betul. yang Allah ciptakan, berapa orang yang memiliki kesabaran. Itu kan Iya 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 betul. Allah tahu. Iya iya. Di lingkungan kita misalkan ada berapa keluarga, ada berapa kepala keluarga yang tinggal di daerah kita ya. Allah tahu siapa saja orang yang bersabar. Ya Allah. Bersabar dalam menjalankan ibadah, bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan bersabar dalam ibadah-ibadah lain. Iya betul. Nah, Allah tahu sejauh mana kesabaran yang kita miliki. Makanya Allah uji sesuai dengan takaran tadi. Iya. Kalau orang yang kesabarannya rendah, kemungkinan Allah uji dengan ujian-ujian yang biasa-biasa. Insya Allah. Karena kalau tidak apa? Kalau tidak kemungkinan ada istilah orang itu ya, misalkan memiliki stressing yang tinggi, keputusasaan yang tinggi. Menurut mereka mungkin itu ujian yang sangat berat. Padahal Allah sendiri sudah menakar. Ujian kamu tuh seperti ini, nah, pasti kamu mampu. Iya betul. Iya ya. Makanya ini tadi ya yang secara kita merasakan ya, yang dirasakan hidup selama kita bertahun-tahun. Contoh di bidang kita keluarga ya. Terus kita merasakan juga dikala kita dulu waktu nyantri ya di Kobong, atau kita lagi sekolah dulu dari sekolah dasar sampai SMP sampai SMA dan sampai kuliah pun itu secara ininya kan memang bentuk-bentuk ujian itu kadang-kadang kita kalau sudah merasakan ya Allah, ketika kita sudah lolosnya ya yang tadi disebutkan hafalan-hafalan itu indah sekali gitu. Tapi suka ya aku juga sendiri kalau merasakan misalkan contoh ada hafalan terus kita ini agak susah gitu menghafalnya. Terus kita ini udahlah tidak akan lanjut. Ketika kita ini ya udah kita akhirnya kalau misalkan di pondok pesantren akhirnya kita terpukul oleh guru. Misalkan kamu kenapa tidak menghafal? Nah, itu pun mungkin Allah juga hal seperti itu kan. Kalau menurut kalau di dalam kita keagamanya mungkin intinya kalau di akhirat itu siksa gitu. Intinya tidak istilahnya mah hal-hal
yang bentuk-bentuk ujian itu kalau kita kehidupannya Allah itu mengasihi dengan takaran yang berbeda-beda ya padahal itu Masya Allah. Iya ya, makanya kita menerangkan tentang sabar itu ketika kita direnungkan dengan yang tadi yang disebutkan dengan sabar, itu sangat-sangat indah sekali jikalau kita memahaminya tentang sabar. Insya Allah ya. Sabar kan ringan diucapkan, Iya betul. ringan diucapkan, tapi sangat berat ketika diamalkan. Tetapi berat itu hanya di awal sebetulnya. Iya. Bagi orang yang membiasakan memiliki sifat sabar, itu akan dimudahkan untuk melakukan kesabaran di hal-hal berikutnya. Karena sabar ya, misalkan ketika kita berumah tangga ya, dari Iya. awal pun sebelum menikah, kesabaran kan diuji sebetulnya. Betul ya. Ada yang ingin segera menikah tidak bersabar, Betul. akhirnya kalau yang tergesa-gesa kan kadang menyesal di kemudian malah. Tapi ada yang bersabar dengan melihat situasi dan kondisi, akhirnya melakukan pernikahan. Itu biasanya setelah menikah akan lebih nyaman biasanya. Insya Allah. Nah, tapi beda dengan yang tergesa-gesa. Masuk ke berumah tangga kan, ada yang dikaruniai anak, ada yang belum dikaruniai anak. Nah, itu kesabaran itu selalu dituntut gitu. Iya. Selalu harus Iya. kita miliki. Setelah punya anak pun kesabaran kita dituntut untuk mengurus, memelihara, mendidik. Itu kesabaran semua. Menafkahi kan. Bagaimana seorang suami, seorang istri harus sama-sama bersabar. Kalau sabarnya sepihak, misalkan suaminya yang sabar, istrinya tidak, atau istrinya yang sabar, suaminya tidak, itu bisa ribut terus sebetulnya. Betul. Kesabaran itu dituntut terus sampai ketika kita sakit ya, sabar tuh harus selalu hadir sampai kita melakukan hal-hal lain bermasyarakat misalkan, tetap kesabaran itu dituntut. Makanya Allah janjikan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Barangkali Pak Ustadz ini bisa lihat ya di hadis-hadis di Al-Quran, apa sih pahala bagi orang-orang yang sabar. Saya belum menemukan ya pahala yang sifatnya hitungan untuk pahala orang-orang yang sabar. Belum ya, kalau saya sendiri belum. Kecuali saya menemukan itu. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Bahwa ketika saya bersabar, Allah akan selalu bersama ya, dekat ya. Nah, itu sebetulnya pahala yang besar. Karena bagaimana ketika kita tidak bersabar, berarti Allah tinggalkan. Yang harusnya ketika ada masalah, ketika ada sesuatu dibantu dengan Allah, karena kita tidak sabar, Allah tinggalkan, akhirnya kita menyelesaikan masalah sendirian. Kan berat sebetulnya. Ya. Nah, makanya ketika ada kesadaran seperti itu bahwa sabar itu penting, nah mari mulai sekarang kita lebih memperhatikan perintah-perintah sabar itu sendiri. Iya. Agar apa? Agar ujian yang datang itu bisa dinikmati. Ujian yang datang bisa dinikmati, ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa dinikmati, termasuk kebaikan-kebaikan lain, amal soleh bisa kita nikmati dengan kesabaran itu sendiri. Betul. Jadi sampai buah dari kesabaran itu kita dapatkan. Kita lihat dari sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika
ada perintah Allah untuk menyembelih Iya. Nabi Ismail. Nah kan kata yang diucapkan oleh Ismail waktu itu kepada Nabi Ibrahim kan, semoga engkau mendapatiku sebagai orang yang sabar. Sabar. Artinya sabar melaksanakan perintah Allah. Kalau Allah sudah memerintah apapun itu, ya kita lakukan. Ya kalau bentuk-bentuk sabar yang tadi disebutkan ya, gampang ini, tapi yang melaksanakan itu kadang-kadang orang-orang yang berbicara itu ya termasuk mungkin kita sendiri, ya Allah, kadang-kadang kita jarang sadar gitu ya, jarang sadar ya, Iya. ketika ini aja ya, bentuk-bentuk kita sabar. Contoh, ada hal di bidang usaha gitu kan, ya Allah, sesudah ya itu ada yang namanya gelisah, tapi ketika ujung-ujungnya, oh ini mungkin ternyata kalau kalau aku ya merasakan sehari-hari ya di bidang usaha gitu kan, aduh ya Allah, mana pembeli mana. Tapi ketika hanya ada satu orang, contoh, bisa dalam satu itu pernah saya mengalami 1 jam misalkan, tidak ini, ketika ada seseorang yang beli produk saya gitu kan, jadi berbungkusnya itu sampai ke ada yang mengalami 50 bungkus. Berarti kita hitung-hitungan itu, masya Allah, kita dari biasanya keluar masuk 1, 2, 3, ibaratnya gitu kan. Ketika Allah menguji dengan itu, ketika satu orang datang, bungkusnya itu tidak tanggung-tanggung gitu. Mas, beli ini, contoh ya, aku kan penjual mie ayam ya, 50 bungkus mas. Kan saya juga katakan, ya Allah, dari kita sudah gelisah, ternyata senyum gitu yang keluarnya. Ya Allah, masya Allah, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih, kan gitu bahasanya. Ini bentuk dari tadi ujian, hanya beberapa menit, ketika datang hanya satu orang, langsung dia itu pingin bungkusnya itu 50 bungkus. Ya makanya dari kita sudah merendahkan diri dengan sabar itu ya, gelisah itu akhirnya itu puyar gitu, langsung berceria gitu. Gitu, masya Allah, itu kadang-kadang hal seperti itu yang Jadi langsung lega ya. iya, langsung lega. Nah, itu godaan-godaan sebetulnya. Iya, iya, iya. Godaan-godaan ke pedagang ya. Diuji pedagang itu secara umum keinginan pedagang itu kan ingin cepat-cepat Iya, betul. laku, Iya, kan? iya, iya. Ingin cepat-cepat laku. Tapi apakah sama dengan keinginan Allah? Kan tidak. Artinya Allah menuntut kita untuk bersabar. Berarti sabar ketika berikhtiar. Kita berikhtiar, kita sabar. Sabar menunggu pembeli, sabar menunggu hasil ya. Sabar ketika berjualan, misalkan tiba-tiba hujan besar. Betul, betul. Nah, itu kesabarannya memang Allah berikan sebagai ujian. Iya, iya, iya. Jangan sampai tadi ketika Allah tuntut kita untuk bersabar, justru kita bukan bersabar, tapi kita malah berkeluh kesah. Baru dapat pelanggan satu, lama keluh kesah terus. Padahal uang pembeli itu udah ada yang masuk 1 porsi misalnya, tapi keluh kesah. Datang lagi pembeli, masih keluh kesah karena belinya nggak banyak. Beda dengan Pak Ustadz Didin tadi, sekali ada yang beli 50 porsi misalnya. Nah itu jadi rezeki kan. masya Allah. Jadi kita tuh tidak bisa mengatur, kita tidak mengatur apa yang dikehendaki Allah. Kita hanya bisa bersabar menunggu yang Allah atur kan gitu. Iya, betul, betul. Iya. Ya makanya itu ya hal di pedagang ya. Kalau di hal rumah tangga itu, aku pernah ya diskusi dengan seorang teman gitu kan, bertanya gitu kan, Mas, udah nikah? Alhamdulillah, kata aku kan gitu. Udah punya anak mas? Alhamdulillah udah 3. Ya Allah, aku mah mas rumah tangga ya udah 3 tahun bilangnya kan gitu, belum juga dikaruniai anak. Ya aku juga, kata aku membicarakan ya yang aku dengar-dengar gitu kan, dikata yang tadi ulesan tadi, sabar bukan merekayasa ini kan.
sabar aja insya Allah. Ya, ya masih, tapi sama ya Allah, istrinya juga berbicara. Kalau melihat anaknya orang lain teh mas yang kecil, ya Allah saya itu udah kepingin merasa memeluk gitu kan. Nah, Tapi kan kataku, iya teh namanya juga bentuk ujian gitu kan kepada orang-orang yang takut hal seperti itu. Mungkin ya teh, kata aku kan gitu. Kita hanya diam aja teh. Insya Allah dikala kita di karunia mungkin itu udah takdir. Kalau dikala kita sampai rumah tangga kita eh, datangnya langsung kematian atau apa, ya mungkin itu Allah itu yang terbaik sebetulnya. Jadi jangan istilahnya ya kita ya memberikan saran gitu kan, hanya bisa untuk bersabar aja. hmm, Lagi pula kan kita ini bentuk-bentuknya ujian gitu kan. Ujiannya betul. sama dengan kesabaran gitu kan. Ya mungkin walaupun teteh pengusahanya besar, bisnis di mana-mana, kan kebanyakan orang membicarakannya, Mas, saya suka lihat di jalanan gitu kan, di setopan atau apapun. Anak kecil sampai dibawa-bawa ngamen kan gitu. Anaknya ada 2, ada 3. Saya itu kan hitung-hitungan Hmm, manusia. ya. Saya aja misalkan contoh udah punya ini kan gitu. Bahasanya. Kok belum juga dikarunia? Tapi orang yang misalkan aku bukan menghina atau apa, mungkin tetangga saya kan. Ada yang anaknya 4. Padahal misalkan kalau dilihatnya ya Allah suka kasihan, itu juga. Tapi aku kenapa ini? Nah itu makanya di sana ya di garis bawahi harus tentang sabar-sabar hal seperti itu. Bukan Allah itu bukan melihat dia itu kaya atau ininya miskinnya mungkinnya Hmm. mungkin di dalam apa di balik itu ada hikmahnya mungkin kan gitu masalahnya gitu istilahnya. Artinya kan ketika ada anak ya, itu kan dua, titipan dan fitnah. Iya betul. Titipan rezeki berupa keturunan dan bisa juga fitnah. Nah, tidak semua orang diberi ujian seperti itu. Diberi anak artinya. Karena kepercayaan Allah kepada setiap pasangan suami istri. Nah, itu ditakar juga. Iya iya betul. Tidak semua diberi keturunan. Nah, kita kadang selalu mengaitkan bahwa ketika ada anak maka dikaitkan dengan ekonomi. Yang banyak anak sampai enggak ini dianggapnya kan eh, menghancurkan ekonomi, menghancurkan masa depan karena punya banyak anak. Makin banyak anaknya, makin banyak yang harus ditanggung sehingga muncul istilah ikhtiar-ikhtiar supaya tidak punya anak. Jadi kita yang ngatur, kita mau punya anak berapa, ya kita yang ngatur, bukan Allah gitu. Kita mau punya anak satu, punya anak dua, Allah itu di belakang, kita yang ngatur. Nah itu kan ada istilah-istilah Betul betul. kesehatan seperti itu. Tapi di sisi lain, berapa banyak orang yang ingin punya anak. Iya Nah iya berarti tadi itu kehendak Allah sebetulnya. iya iya. Nabi Zakaria di usia berapa punya anak? Bahkan itu pun doa khusus, ya Allah karuniakanlah aku seorang Amin. anak. Rambutku sudah memutih. Nah akhirnya diberi juga diijabah, diberi seorang putra ya. Apa masakan ya, memperbanyak diam kan, perbanyaklah diam. Jadi bersabar, perbanyak diam, istighfar, dan banyak sedekah. Biasanya itu menjadi ikhtiar orang yang pengen punya anak seperti itu. Karena orang yang pendiam itu Iya iya. spermanya itu tajam. Makanya orang yang pendiam anaknya banyak. Bisa Iya iya. jadi. Terus istighfar kan. Itu hanya ikhtiar-ikhtiar saja. Betul betul betul. Selebihnya kan bisa dicek ke dokter kesehatan suaminya, kesehatan istrinya apakah memungkinkan untuk punya anak. Tapi itu hanya ikhtiar saja. Bukan penentu punya atau tidaknya keturunan. Iya iya. Ada yang sudah diponis misalkan ini tidak akan punya anak
Tapi kan katakanlah mandul gitu ya ceritanya. ada yang bilang mandu seperti itu, ada yang misalkan ini tidak mungkin lah secara medis itu kecil, Iya, iya. sangat kecil kemungkinan. Tapi ketika mendekat kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak diam, dengan memperbanyak sedekah, ternyata dikabul juga, punya anak. Terus ada yang dikabul dengan harapan tidak punya anak lagi, tapi Iya, memang sih kayak. di ini juga malah menambah anaknya. Terus Iya. ada yang berharap dengan memiliki 2 anak itu ekonomi akan lebih baik. Nah, ternyata banyak juga yang tetap miskin pada anaknya anaknya udah dikurangin. Tapi tidak sedikit orang yang menurut orang lain itu susah banget ini keluarga. Anaknya banyak. Banyak, ada yang sampai 7, ada yang sampai 9. Betul, betul. Tapi mereka sehat-sehat, semuanya terjamin, bahkan lebih bahagia. Iya, iya. Nah, itu prasangka-prasangka yang biasa kita Betul, betul. miliki. Iya, iya. Ya, masalah kita diskusikan masalah tentang sabar itu ya, kita terus lagi menerangkan tentang di rumah tangga. Intinya masalah itu banyak juga kalau suka sharing-sharing dengan rekan gitu kan. Terus orang-orang tua yang dulu gitu kan, misalkan orang tua kita gitu kan. Itu kadang-kadang kan anaknya itu ada yang 10. Banyak. Kalau orang-orang tua dulu. Kenapa? Karena yang tadi dibicarakan ya, belum ada istilahnya KB ya untuk mencegah katanya kan. Tapi itu hanya apa ya? Tidak menjamin juga. Terus kalau zaman-zaman ada baru kita ya, kita kan ya anggaplah yang masih kesininya masih muda-muda gitu kan. Ya. Itu kalau menurut yang tadi dikatakan itu, bahkan rekan pun saya juga cukup 2 aja kan gitu. Tapi kalau ketika sudah melaksanakan apa yang kata dokter untuk misalkan tadi ada yang disuntik katanya, ini cuman itu maksudnya diskusi, tidak mau punya anak lagi, terus atau di KB atau apapun, tetap aja makanya ya itulah anugerah dari Allah ya, pemberian yang tadi sangka-sangka itu rezeki. Nah, itu kan anak itu rezeki. Dia itu pingin 2, tapi kehendak Allah itu dia itu dijadikan anaknya jadi 4, kadang-kadang 5. Makanya hal-hal memang bab itu kan ikhtiar juga gitu kan. Tapi semua ke ini gitu kan, semua istilah kenafkahan gitu kan. Walaupun dia itu suaminya hanya seorang serabutan gitu kan. Nah, beda-beda dengan yang bahasa tadi. Cuman hanya 1, tapi itu dia bisnisnya di mana-mana gitu kan. Kadang-kadang dia itu minta lagi kepada Allah gitu kan, untuk minta lagi anak. Kadang-kadang hanya 1. Nah, ini bentuk-bentuk ujian itu kadang-kadang kalau kita secara logis ya Allah suka senyum sendiri. Dia aja yang banyak hartanya di mana-mana, aduh anaknya cuma 1. Kalau ditanya kok ini 1, ini iya mas sebetulnya kepingin, tapi Allah belum kehendak lagi gitu kan. Tapi orang-orang yang tadi disebutkan, maaf aja ya, ini kan diskusi nama juga kan, hanya seorang serabutan gitu kan, kerjanya kadang di mana kadang gitu. Itu anaknya 5 tapi indah gitu. Malahan tertera gitu. Pendidikannya kecukupi gitu kan. Misalkan makanannya gitu kan, walaupun tidak dengan yang enak-enaknya, asal makan itu subhanallah itu indah sekali. Saya juga suka merenungkan masalah tentang masalah kita membicarakan masalah anak gitu kan. Tapi kita ini tadi berpikirnya gitu kepada ya orang tua pun saya sendiri gitu kan. Anak itu banyak kadang-kadang waktu zaman dulu waktu masih Presiden Pak Soeharto gitu kan. Kita kan hidupnya di kampung gitu kan. Ya itu orang tua itu bisa gitu membaginya. Masalah dari mula-mula pagi ya, kalau sekarang ini anak-anak kalau nggak roti bubur ayam gitu kan. Makanan sarapannya mungkin bisa jadi kupat tahu. Kalau dulu mah ya Allah, waktu saya di kampung kan kadang-kadang singkong terus siangnya itu nasi sekepel. Padahal itu
beras banyak gitu kan. Tapi itu kan bentuk-bentuk apa orang tua mengasih ya kepada anaknya itu untuk prihatin gitu. Jadi jangan sewenang-wenang kita ini oh istilahnya makan sembarangan. Jadi benar-benar orang tua dulu itu berkahnya itu melihat apa beras walaupun banyak itu tetap aja dijaga gitu, dijaga dengan istilahnya diatur kepada anaknya 5 misalkan. Ini diaturnya misalkan satu sendok ya, satu cukil semua atau satu cukil. Ini singkong dibungkusin. Ya kita ketika kita pulang ke sekolah itu kita ini memilih mau singkong dulu atau mau nasi dulu. Cuman itu aja. Gak ada zaman-zaman sekarang. Makanya orang-orang yang sekarang ya di usia-usia sekarang anak-anak mungkin udah beda, udah beda ininya resepsinya gitu kan, lingkungannya gitu kan. Sekarang itu memang jauh banget gitu. Kalau di zaman kita mengalami ada hal makanan-makanan itu yaitu dan jauh juga dari segala penyakit gitu kan. Kalau sekarang kan udah banyak instannya di mana-mana makanan yang enak-enak itu malahan anak kecil pun udah sakit gigi gitu kan. Itu udah sakit gigi itu kan padahal dijaga sama orang tuanya. Sikatnya sudah disidain. Apa istilahnya Pepsodennya atau apapun itu kan. Terus ke dokter. Tapi tidak ngaruh juga. Tapi zaman dulu kita ya waktu kecil ya Allah ya Rabbi makan serba dibakar itu ya istilahnya nasi gitu kan tidak memakai istilahnya magicom hanya ya katakanlah ya kata orang Sunda itu dihawu ya untuk memasak nasinya itu ya Allah ya Robbi tidak ada istilah walaupun kita makannya dengan asin pun hanya satu nikmatnya apalagi ada palawijanya ya contoh timun ya lenca gitu kan terus kita bikin sambal itu enak ada anak 4 ya gitu kan sama-sama bersama makan dengan orang-orang tua gitu kan nikmat sekali walaupun di ladang gitu kan sambil kotak-kotak. Nah itu yang tadi sebutkan bentuk-bentuk sabar itu yang Allah berikan kepada kita ini. Nah kita menikmatinya sekarang udah merasa kita ketika udah besar ya anak semuanya ya orang tua saya akhirnya kakak saya usaha semua udah pada usaha dan kita juga memiliki anak makanya kita insya Allah yang bentuk-bentuk orang tua dulu yang dikasihin kepada kita ya waktu zaman dulu istilahnya mendidiknya biasa juga insya Allah sekarang lagi disalurkan kepada anak gitu kan keturunan kita tidak ada manja gitu kan kalau kita memanjakan anak dari mulai sekarang contoh keindahan kemewahan diberikannya kalau jikalau kita sudah meninggal anak kita pasti tidak tahu yang namanya dasar fondasi dari nol gitu kan kalau kita mengasihi dasarnya dari yang tadi sebutkan rendah dari bawahnya insya Allah dia itu pasti berpikirnya itu oh merasakan ini yang namanya bentuk-bentuk sabar yaitu itu mungkin kan yang harus yang kita lagi diskusikan masalah tentang sabar itu memang ujung-ujungnya indah kesininya gitu kan. Berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Artinya sabar itu ada buahnya. Buahnya berupa kabar gembira. Kabar gembira dari Allah itu kepada orang-orang yang sabar. Iya betul. Nah kita lihat seperti tadi kan yang anaknya 1, anaknya 2, anaknya 3, anaknya 4 sampai 10 ya. Kita bisa lihat seberapa sabar orang tua. Iya. Ada terong 1, anaknya 7 dibagi 7. Betul. Ada telur 2 dimasak dibagi 7. Iya. Kebagiannya seberapa itulah. Iya betul. Seberapa besar. Ngalamin. Tapi sifat-sifat pendidikan yang diajarkan oleh orang tua kita
harusnya melekat gitu sampai sekarang tuh ketika kita memiliki anak. Iya, iya. Karena sekalipun zamannya sudah berubah, kalau didikan-didikan yang telah orang tua kita ajarkan masih kita pakai, masih relevan sebetulnya di zaman sekarang tuh. Betul. Sekalipun banyak makanan-makanan yang serba instan, tapi kalau kita sebagai orang tuanya eh, mau melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh orang-orang tua dulu, bisa sebetulnya. Karena instan itu kan mudah, Iya, mudah didapatkan, mudah dimakan, cepat disajikan. betul. Ya. Nah, itu sabarnya di mana? Iya, iya. Nah, jadi sabar menunggu makanan dihidangkan itu sudah kecil. Artinya pengen cepat-cepat tersaji. Betul. Berarti kan sifat kesabaran di mana? Iya, Kalau iya. dulu kita mau bertemu dengan teman ya, kita lewat surat, Betul. dikirim 1 hari, seminggu baru sampai. Dibalas lagi seminggu baru sampai, 2 minggu. Betul. Sekarang Perjalanan. WA 5 menit, 2 menit belum dijawab aja kita udah marah-marah. Udah marah-marah kenapa belum dibalas, Iya, kenapa iya. belum di ini. Padahal dulu sebelum ada teknologi, berarti makin ke sini makin canggih teknologi, makin zaman sudah berubah, kesabaran makin tipis. Berbeda dengan kesabarannya orang-orang zaman dulu. Makanya kita sebagai orang Islam ya, setelah tahu bahwa faidah-faidah, fadilah-fadilah, hikmah-hikmah dan manfaat dari kesabaran itu sendiri, maka mulai hari ini mari kita menjadi orang yang belajar bersabar. Sama, ya. Sabar menahan amarah. Iya, betul, betul. Sabar menahan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ketika melaksanakan sholat, ya kita lakukan dengan sabar. Ya, ya, ya. Termasuk sabar ketika menunggu datangnya ijabah doa-doa kita dari Allah. Iya, Nah, betul. itu bentuk-bentuk kesabaran yang seharusnya kita pelajari dari sekarang, dan mudah-mudahan nanti Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Insya Allah. Ya. Ya. Sabar yang Allah berikan itu pahit. Pertamanya, akhirnya, buahnya itu sangat nikmat. Itu yang merasakan kita ya. Mungkin semua yang mendengarkan channel kita juga merasakan hal tentang yang sama dengan seperti kita. Gitu kan. Yang namanya tadi yang diulang-ulang, bentuk kesabaran gitu kan. Makanya mudah-mudahan ya kesabaran ujian yang Allah berikan kepada kita atau kepada rekan-rekan kita yang mendengarkan channel kita, mudah-mudahan sabar untuk melaksanakan hal-hal apa yang dia miliki. Insya Allah ujian dari kesabaran itu nikmat buahnya. Gitu kan. Hanya Allah memberikan kesabaran itu intinya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu aja di hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wal malaikatu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina an kulli sahabat ajmin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yaqini wa yukafi majidah. Ya rabbana walakal hamdu kamil baghil jalil wajhikal karim azim sultanik. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.